Seperti yang telah diketahui, kasus COVID-19 yang dimulai di akhir tahun 2019 menjadi pandemi global yang menyebar ke berbagai negara. Pembatasan aktivitas dan tingginya biaya penanganan medis akibat COVID-19 mempengaruhi kondisi ekonomi negara-negara dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap sektor angkutan barang sebagai salah satu sektor yang strategis yang berperan secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan penduduk. Di sisi lain, guncangan-guncangan seperti penurunan daya beli masyarakat, penurunan produksi sektor industri, atau pembatasan berbagai akses sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 mempengaruhi kondisi pelaku usaha di bidang logistik. Penurunan performa yang terjadi berdampak pada ekonomi secara makro. Sejumlah indikator ekonomi pada triwulan 2 April-Juni 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung negatif, terutama pada sektor transportasi. Hal ini terlihat dari kontraksi PDB lapangan usaha dari sektor transportasi dan pergunungan sebesar minus 30,84% yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ketidakpastian sisi permintaan menjadi tantangan utama terkait demand dan supply yang kerap dikeluhkan oleh industri. Beberapa sektor mengalami penurunan permintaan yang cukup tajam, sementara beberapa sektor lain justru mengalami peningkatan permintaan secara tiba-tiba. Perintah agar penduduk mengurangi mobilitas atau tetap tinggal di rumah menyebabkan sektor otomotif, sektor migas, dan transportasi mengalami penurunan permintaan. Di sisi lain, kebanyakan perusahaan penyedia teknologi dan sektor kesehatan merasakan peningkatan permintaan. Stabilisasi dan keseimbangan antara supply dan demand menjadi kunci dalam menunjang ketahanan logistik di sektor industri. Langkah-langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian sekaligus mendukung keberlangsungan operasional bisnis di berbagai sektor, namun dengan tetap memperhatikan protokol dan anjuran dari Lembaga Kesehatan Dunia dan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan pajak merupakan satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan performa pelaku logistik di sektor transportasi. Pungutan negara baik di pusat dan daerah dalam bentuk pajak atau pungutan negara non-pajak yang sangat beragam telah berkontribusi secara relatif signifikan terhadap struktur biaya pada sektor transportasi Indonesia. Pungutan negara yang terlalu beragam jenis dan tarifnya berpotensi menurunkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor transportasi. Pemerintah perlu secara cermat mendesain kebijakan pungutan negara agar tidak mendistorsi efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri transportasi, termasuk melalui kebijakan relaksasi pungutan negara. Namun di sisi lain, dalam perspektif pemerintah, pungutan pajak harus dilakukan secara efisien sehingga tidak mengganggu fungsi utama pajak dalam menghasilkan penerimaan negara yang berkesinambungan. Perspektif ini semakin memperkuat urgensi perumusan kebijakan pungutan negara yang mampu mendukung ketahanan sektor logistik tanpa mengabaikan kepentingan negara untuk mendapatkan penerimaan dari pungutan negara dalam jangka panjang. Universitas Indonesia menyambut baik amanah yang diberikan Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antar Moda Kementerian Perhubungan untuk mendukung ketahanan angkutan logistik melalui kebijakan publik agar semakin tangguh di masa depan. Dengan adanya webinar series ketahanan angkutan logistik pada masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan 4 perguruan tinggi UI, ITB, UGM, dan ITS, diharapkan terbentuk rumusan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya ketahanan dalam keberlangsungan angkutan logistik yang sehat dan efisien pada masa pandemi COVID-19. Semoga momentum ini menjadi wadah diskusi yang bermanfaat dan memberikan hasil yang bermakna untuk meningkatkan kekuatan nasional dan bangkit dari pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menyertai beragam upaya yang kita lakukan untuk saling bersinergi, bahu-membahu, turut berkontribusi bagi bangsa dan dunia dalam mengatasi pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.